Shalom saudaraku yang terkasih, terima kasih sudah mendukung channel ini sehingga kami menjadi lebih semangat, dan berterima kasih untuk saudara-saudara semua yang sudah mendukung channel ini dalam bentuk subscribe, menyukai, dan juga membagikan channel ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Kami percaya dan kita semua percaya bahwa firman Tuhan yang sudah kita bagi-bagikan tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia. Dan saat ini firman Allah yang menyapa kita di hari Minggu tanggal 11 April 2021 diangkatkan dari Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang adalah sahabat kami, sahabat yang paling setia, sahabat kami yang paling mengerti isi hati dan semua perjalanan lika-liku kehidupan kami. Izinkanlah Tuhan, kali ini Engkau berbicara kepada kami, sehingga kami mengerti dan kami tahu apa yang harus kami lakukan. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Isi hati kami curahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengerti dan saat ini Engkau yang mengisinya dengan sukacita. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam doa kami mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, saat ini kita mengambil bahan renungan khotbah kita di Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Kami bacakan dari sini, begini firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sampai di sini firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat kisah ini, pendeta jadi teringat dengan satu kisah seorang nenek-nenek yang berada di sudut jalan. Sudut jalanan ini adalah jalan satu gang dengan satu orang anak gadis yang kesehariannya sibuk dengan kuliahnya. Seorang nenek ini adalah nenek yang sudah renta, tidak punya kekuatan lagi untuk bekerja. Dengan keterbatasan umurnya, dengan keterbatasan kesehatannya, dengan keterbatasan kekuatannya, ya nenek itu menjadi lemah, tidak memiliki keluarga yang mengasihinya lagi, dan dia kelaparan. Tapi seorang anak gadis yang pekerjaannya dan kesibukannya adalah kuliah, setiap dia lewat dari jalan itu dia melihat si nenek. Lalu tergeraklah hatinya karena beberapa kali melihat si nenek selalu di situ dan selalu sepertinya kelaparan. Pada suatu saat pulang kuliah, si anak membawa makanan. Lalu bawa makanan, kayaknya ini lebih untukku. Oke, ku kasih sama nenek. Lalu dia berikan kepada nenek. Nek, tadi aku pulang kuliah, ini ada makanan. Dimakan ya, Nek. Wah, si nenek bersukacita. Terima kasih, cuy. Terima kasih. Engkau baik sekali. Diberkatilah orang sepertimu, kata si nenek. Lalu dengan hati yang sukacita karena sudah memberi, si anak gadis tadi pulang ke rumah. Besok paginya pun begitu. Dia mengintip dari gang atau dari gerbang rumahnya. Wah, si nenek masih di situ. Aku bikin apa ya hari ini? Oh ya, aku bikin nasi goreng. Aku bagilah sama nenek. Karena si gadis memiliki bekal yang lebih, dia memberikan sama nenek. Nek, ini nasi goreng, dimakan ya. Si nenek pun bersukacita. Waduh, sangat bahagia. Di pagi hari yang segar ini ada orang yang memberikan nasi goreng. Terpuji Tuhan, kata si nenek. Ya, kita yang mendengar juga bahagia ya kan. Lalu si anak kembali dengan aktivitasnya kuliah. Lalu pulang kuliah, dia membeli makanan lagi, dikhususkan untuk si nenek. Kali ini tidak hanya satu, tetapi dua. Burger. Nah, burger Medan itu pakai telur, pakai abon.
Lalu dikasihlah sama nenek pakai telur, pakai abon. Ini nek, ada 2. Satu untuk nenek ini sore, nah nanti untuk malam-malam. Wah, terima kasih. Si nenek pun bersuka cita. Semakin sehat ya cu, sehat-sehat selalu. Wah, banyak doa dilimpahkan. Lalu si nenek menikmati makan malam itu dan si anak juga menikmati hatinya yang bersuka cita. Kembali dia ke rumah. Tapi di malam harinya dia sibuk dengan tugas-tugasnya hingga sampai dini hari. Waktu sudah hampir jam 2 pagi. Si anak gadis mengerjakan tugasnya. Ya, dia sudah sangat lelah. Untuk bangun pagi pun dia sudah mulai telat. Dia tidak cepat lagi bangun pagi-pagi. Dan di pagi itu dia sudah terlambat. Dia tidak menyiapkan makanan apapun. Dia hanya bergegas, tujuannya satu, sampai di kampus tidak telat. Lalu di pagi hari dia lari cepat ke simpang jalan melewati si nenek. Si nenek pun sudah tersenyum dari jauh. Datang. Loh, kok nggak ada? Si anak pun, selamat pagi nek. Lalu si anak pun pergi ke kampus. Si nenek bingung, ada apa? Ada apa? Apa salah dan dosa aku? Maka tidak ada hari ini. Oke, tidak apa-apa. Lalu si anak pergi ke kampus. Dia menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan kuliahnya. Dan di siang hari dengan tugas yang begitu banyak juga, dengan wajah yang sudah lelah, lemah, buku banyak di tangan, mungkin dia baru pulang dari perpustakaan, meminjam buku dari perpustakaan. Tidak hanya kartu perpustakaannya yang dia pakai, tetapi juga kartu perpustakaan dosennya pun dia pakai untuk meminjam buku-buku itu semua. Lalu dia pulang dengan langkah gontai, tapi semakin dicepatkannya karena hari sudah mulai malam. Tugas juga sudah mulai menumpuk. Aduh nek, maaf ya nek, aku lewat saja, kata si anak gadis. Si nenek pun sudah mulai heran. Ini anak. Dan kita tidak tahu apa yang ada dalam hati si nenek. Lalu si anak pun mengerjakan tugasnya kembali. Dini hari baru selesai. Dia telepon temannya ini itu menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Lalu tiba di pagi hari dia sudah telat. Dia kembali berlari. Nek, maaf ya. Hari ini nggak ada, aku pergi ya nek, kuliah ya nek, doakan ya nek, supaya semuanya baik-baik ya nek, lancar semua ya nek. Lalu si nenek juga melihat dengan hati yang kebingungan dan perut yang keroncongan. Dengan suara yang seriosa, lalu nenek pun berkata, ya sehat-sehat cu, sehat-sehat, nanti jangan lupa ya. Lupa udah berapa hari nggak ngasih-ngasih, awas, lupa. Jangan lupa, nanti pulang bawa. Tugasmu pun ngasih aku nggak kau ingat. Begitulah katanya. Si anak pun kebingungan. Wah, ya juga ya. Oh, aku kasih lagi ya. Tapi dengan kesibukannya di kampus ini itu. Si anak kembali pulang. Lalu si nenek pun sudah berdiri menunggu. Mana? Makan malamku mana? Jangan nanti lupa lagi. Lalu si anak pun heran. Maaf ya nek, maaf ya aku ke rumah dulu. Si anak pulang ke rumah, berjalan dengan agak cepat sedikit sampai ke depan gerbangnya sambil menoleh ke belakang. Si nenek masih berdiri menatapnya dan berkata, besok pagi jangan lupa sarapanku. Udah? Masih muda aja udah lupa. Sok sibuk. Dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya mungkin ini kisah tidak ada di mana-mana. Atau kisah ini ada pengalaman kita. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus adalah tanpa disuruh, sama seperti anak gadis tadi, tanpa disuruh semua orang yang berkumpul dengan murid-murid itu menjadi sehati sejiwa dan mereka melakukan apa yang terbaik bagi mereka dan mereka saling menghargai, saling menghormati dan mereka melakukannya dengan sukacita. Nah, sayangnya ini cerita kita si nenek tadi mengingatkan kita kepada Amsal 17 yang menjadi bacaan kita yang pertama. Amsal 17 ayat 17 sampai 20 yang dikatakan begini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya.
Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Sampai di sini bacaan kita yang pertama. Hal ini mengingatkan kita kepada nenek yang tadi. Nenek tadi ini dikasih dengan sukacita oleh si gadis. Nah, si gadis tadi memberikannya dengan sukacita, tapi di beberapa waktu saat si anak yang tanpa disuruh dengan gerak hatinya dia memberikan, tapi dengan kesibukannya dan yang lain sebagainya, dia juga saat itu butuh diperhatikan, tapi si nenek malah mengatakan, "Mana? Mana?" Si nenek kembali menjadi seorang teman yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak kembali memikirkan si anak gadis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa saat ini hal ini yang diangkatkan oleh gereja kita? Minggu lalu kita bersukacita di mana Yesus kita sudah bangkit. Yesus kita sudah mengalahkan kematian. Yesus sudah bangkit, dan inilah yang terjadi. Di Kisah Para Rasul 29 kita kembali dulu, Kisah Rasul 4 ayat 29 kita kembali lagi. Ada apa rupanya? Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Di ayat 29 ini, kembali murid-murid menjumpai Yesus yang adalah sahabatnya yang telah bangkit dari kematian. Mereka menceritakan isi hatinya. Mereka menceritakan bagaimana, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Kami ketakutan. Dia kembali menjumpai sahabatnya dan menceritakan isi hatinya. Dan apa yang terjadi setelah murid-murid menjumpai sahabatnya? Allah, Tuhan. Di ayat 31. Ketika mereka sedang berdoa, bergoyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu apa yang terjadi setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus? Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kalau tadi mereka ketakutan, setelah bertemu dengan sahabatnya, mereka menjadi berani. Lalu apa yang terjadi dengan nenek tadi? Nenek yang kelaparan, nenek yang kesunyian, nenek yang tidak punya teman, nenek yang tidak dipedulikan oleh siapapun. Saat dia ada yang mempedulikannya, saat ada yang memperhatikannya, dan saat ada yang memberinya sesuatu, saat ada yang memberinya makan, dia menjadi kuat. Tapi saat temannya, anak gadis itu tadi, dia lemah, dia gontai berjalan dengan lelah. Apa yang nenek tadi berikan kepada si anak gadis? Jangan-jangan nenek tadi kembali ke Amsal, dia adalah orang yang suka bertengkar, yang tidak berakal budi, yang akhirnya akan menjadi kehancuran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Sehati dan sejiwa adalah tema kita saat ini. Orang yang sehati dan sejiwa itu memiliki hubungan, ada kebersamaan, ada rasa saling menghormati, ada rasa saling menghargai, dan ada rasa saling peduli. Selalu berjalan dengan baik. Kumpulan itu selalu dilakukan dengan baik, karena orang-orang yang ada dalam kumpulan itu adalah orang-orang yang baik di dalam hubungan kebersamaan itu. Mereka memiliki hati yang satu, memiliki jiwa yang satu juga. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kira-kira praktek yang ada di dalam gereja kita masing-masing? Ada juga perkumpulan yang dimana saat ada orang yang sakit, yang datang mengunjungi ya orangnya itu-itu saja. Tapi yang sakit ini, saat dia sembuh, saat dia sudah sehat, saat dia sudah kuat, saat ada temannya yang mengunjunginya tadi sakit, lemah, lelah, punya masalah dan lain sebagainya, yang sakit tadi, yang sudah sembuh, tidak kembali mengunjunginya. Padahal hubungan yang baik akan menghasilkan buah yang manis. Hubungan yang baik ternyata berdasar dari kedekatan mereka dengan Sang Sumber Kasih. Kamu perlu aku dan aku juga perlu kamu.
Kamu tolong aku pun tolong kamu. Ada istilah yang kita dengar tadi yang mengatakan bahwa berbahagialah orang yang mau ditolong dan juga mau menolong. Dengan begitu akan ada ketenangan bagi kita dan ada ketenangan dalam hubungan, komunitas, kumpulan orang-orang yang percaya. Kenapa ada kasih karunia dalam jemaat mula-mula? Karena mereka dekat dengan sumber kasih itu, yang adalah sahabatnya, Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini adalah minggu Quasimodo-Keniti. Minggu ini adalah seperti anak yang baru lahir. Seperti anak yang baru lahir adalah anak yang selalu rindu, mereka selalu haus dengan ibunya. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di kebangkitan Yesus yang telah kita rayakan di hari Minggu yang lalu, kiranya ini juga menjadi pembaharuan bagi kita betapa kita selalu rindu dekat dengan Tuhan. Kita selalu rindu dekat dengan Allah yang adalah sahabat kita. Karena begitu kita dekat dengan Allah yang adalah sahabat kita, kita akan kembali dikuatkan seperti murid-murid yang dikuatkan oleh Allah saat mereka kembali mengadu padanya. Hanya saja pertanyaannya, jika Yesus adalah sahabat kita yang setia, apakah kita sahabat yang setia bagi Yesus? Apakah kita juga sahabat yang setia bagi jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada? Sama seperti yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di dalam Kisah Para Rasul 4 yang kita baca. Sekarang perlu kita perhatikan, apakah kita berada dalam hubungan atau kumpulan orang-orang yang dekat dengan Allah, atau kita berada di dalam kumpulan-kumpulan orang yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Coba kita lihat, karena teman yang buruk ternyata bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Saat dia butuh, dia ada. Saat kita butuh, dia tidak ada. Saat dia sakit, dia mengharapkan dijenguk. Tapi saat kita sakit, jangan harapkan dia menjenguk. Ada juga orang yang suka menghakimi, bukan memberi dukungan kepada yang lemah, tetapi dia meninggikan dirinya atas semua kehebatan-kehebatan yang dia lakukan. Atau kita berada di tengah-tengah kumpulan orang-orang yang suka bertengkar. Dia tidak tahan jika tidak ada temannya bertengkar. Karena dengan pertengkarannya dengan orang lain di mana ada musuhnya, dia akan semangat untuk bangun besok paginya karena dia ingin tahu apa yang terjadi esok hari terhadap temannya atau terhadap musuhnya. Seperti yang terjadi di dalam Amsal 17 ayat 19 katanya, siapa suka bertengkar suka juga kepada pelanggaran, siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Maka jika begitulah kumpulan-kumpulan teman kita, maka jangan-jangan hubungan atau kumpulan itu akan segera hancur. Tetapi seorang sahabat menaruh kasih dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kesukaran murid-murid, mereka mencari Yesus yang adalah sahabatnya. Tapi setelah mereka mencari sahabatnya, setelah mereka bertemu dengan sahabatnya, Yesus, mereka yang ketakutan, mereka menjadi berani memberitakan tentang firman Tuhan. Kita yang dekat dengan Tuhan, membuat kita selalu dipuaskan, dikuatkan oleh kasih-Nya, disatukan dengan kasih karunia yang melimpah-limpah. Jika kumpulan kita adalah kumpulan dari orang-orang yang sehati dan sejiwa di dalam Kristus, di dalam rasa saling menghargai, saling mendukung, saling mendoakan, dan saling mengerti, maka perkumpulan yang baik akan menghasilkan komunitas yang baik. Perkumpulan yang baik akan menghasilkan buah yang manis. Mungkin perenungan kita saat ini adalah, sahabat seperti apakah kita terhadap orang yang memberikan perhatian kepada kita? Apakah kita menjadi seperti jemaat mula-mula di mana tidak ada perintah, tetapi mereka melakukan yang terbaik dan saling dukung, saling tolong, tanpa ada saling sirik menyirik karena kau dia dapat A, aku dapat B, karena keperluannya masing-masing sudah diberikan oleh para rasul. Apakah kita akan menjadi seperti nenek yang merasa mana? Ataukah kita menjadi seperti nenek yang menanyakan, yang meminta haknya tanpa mengingat apa yang harus dia lakukan? Saudaraku, jika engkau adalah sahabat yang sejati, maka Yesus juga sahabat yang sejati kepadamu.
Jika engkau mencari sahabat yang terbaik saat ini, jangan takut dan jangan cari kemana-mana. Tidak perlu jauh, Yesus ada di hatimu. Semakin dekatlah dengan Tuhan, karena engkau akan merasakan hari yang membuat engkau menjadi lebih baik dan menjadi lebih kuat di dalam Kristus. Jumpailah Kristus, jumpailah Tuhan di dalam kerinduanmu, di dalam ketakutanmu, di dalam kepiluanmu. Karena Tuhan selalu ada untuk menjadi sahabatmu. Jadilah sehati sepikir di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga. Pertanyaannya sekarang adalah, sahabat seperti apakah kita bagi sahabat kita? Sahabat seperti apakah kita bagi perkumpulan kita saat ini, yaitu perkumpulan orang-orang yang percaya di dalam Kristus? Sahabat seperti apakah kita bagi diri kita sendiri? Sahabat seperti apakah kita bagi Tuhan kita yang selalu memperdulikan kita? Sahabat seperti apakah kita saat ini? Apakah sahabat yang memberikan buah yang baik? Atau sahabat seperti si nenek yang menanyakan mana bagianku, tanpa memperdulikan untuk memberikan kepada orang lain yang membutuhkan? Saudaraku, Tuhan memberkati kita semua dan mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih jika hari ini kami masih memiliki sahabat yang sejati, yaitu mereka yang selalu mendoakan kami, yang selalu menelepon, menanyakan keadaan kami, ataupun me-WA kami secara japri atau di dalam grup, yang menanyakan keadaan kami, yang juga menjadi teman cerita curhat kami. Siapapun mereka, kami berterima kasih atas mereka. Dan sekiranya kami juga bisa menjadi sahabat yang baik untuk juga memperdulikan mereka yang selalu menjadi sahabat bagi kami, yang selalu menjadi tiang doa bagi kami. Kiranya kami juga menjadi tiang doa bagi teman-teman kami. Dan terima kasih juga Tuhan sudah menjadi sahabat setia kami. Maafkan kami jika pernah atau sering kami tidak menjadi sahabat yang baik padamu. Izinkan kami untuk menjadi sahabat-Mu yang terbaik hari lepas hari. Dan di hari Minggu ini kami akan kembali menjadi seorang anak bayi yang selalu merindukan-Mu, yang selalu ingin dekat dengan-Mu. Terima kasih untuk saat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua sahabat, Engkau memberkati semua orang-orang yang berkumpul di dalam nama Tuhan, di dalam gereja Tuhan, dimanapun berada, kiranya mereka tetap Tuhan berkati. Perkumpulan rumah tangga, atau di dalam rumah tangga mereka sekalipun, kiranya suami istri saling menghargai dan saling mengerti, saling mendukung, saling mendoakan. Anak-anak pun saling mengasihi, saling mendoakan. Begitu juga orang tua dengan anak-anak, kiranya mereka lah menjadi sahabat yang terdekat, sehingga mereka bisa saling topang, saling doa, saling menguatkan, dan saling mengerti. Terima kasih untuk saat ini Bapa. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu. Kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, terima kasih telah mengikuti channel kami. Tetap dukung channel ini untuk menjadi pengingat bahwa begitu banyak orang yang membutuhkan firman Tuhan, sehingga kami juga semakin merasa semangat untuk memberitakan firman Tuhan di hari-hari lain berikutnya. Silahkan bagikan video ini ke semua teman-teman kita, mungkin sahabat kita yang perlu dikuatkan, karena kita percaya firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Silahkan subscribe, like, dan bagikan video ini. Tuhan memberkati dan shalom.